Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayan Setiadi, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan 1 dari Universitas Al-Muslim Aceh. Saya berasal dari SD Negeri 7 Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan melakukan kegiatan wawancara identifikasi masalah yang telah saya lakukan sebelumnya dengan Ibu Mariana, Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia. Selamat siang Bu, apa Selamat kabar? siang, baik, alhamdulillah. Jadi gini Bu, di kelas saya sudah melakukan identifikasi masalah yang terjadi di kelas saya. Yang pertama yaitu minat motivasi konsentrasi belajar siswa masih rendah. Jadi menurut pendapat Ibu, apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Sejauh pengalaman saya sebagai guru juga ya, kalau motivasi belajar siswa rendah dan juga konsentrasinya, itu faktor utamanya mungkin kita kembalikan ke diri kita sendiri, pada guru. Kalau gurunya memang kreatif, memiliki kompetensi yang memadai, baik itu kompetensi pedagogi, profesional, saya rasa kendala seperti itu bisa diminimalisir. Ya, begitu. Kemudian begitu saja barangkali. Jadi apa yang harus guru lakukan? Iya, karena memang kita akar masalahnya sudah tahu ya, bahwa guru itu kalau anaknya mau konsentrasi tinggi, minat belajarnya tinggi karena termotivasi oleh gurunya, maka harusnya guru tersebut meningkatkan kompetensinya, ya, kompetensi pedagogi, profesional, dan kreativitasnya, sehingga dia bisa merancang pembelajaran yang bisa membangkitkan motivasi, sehingga anak mau belajar, gitu ya, sehingga mempunyai minat belajar yang tinggi dan selalu termotivasi oleh gurunya yang kreatif. Kemudian Bu, masih juga saya jumpai bahwa kemampuan anak dalam membaca masih kurang. Misalnya mereka belum mengetahui secara jelas bagaimana pemenggalan kalimat waktu membaca. Kemudian minat baca mereka juga masih rendah. Mereka lebih suka mainkan handphone daripada membaca buku. Menurut Ibu, gimana cara kami sebagai guru untuk membangkitkan minat baca siswa? Berarti ini ada dua permasalahan ya. Pertama, dari segi keterampilan membaca saja masih kurang. Terbukti dari pemenggalan kalimat, pemenggalan kata juga belum memadai, sehingga anak-anak tidak memahami isi bacaan yang dibacanya, hanya sekedar membaca, tidak memahami maknanya. Barangkali itu bagi guru, utamanya kalau ingin menimbulkan minat baca pada siswa, guru tersebut harus dulu memiliki minat baca yang tinggi. Nah, jadi dalam setiap kegiatan di kelas itu guru selalu mengarahkan siswanya untuk membaca, terlebih membaca ya, tapi buku yang disiapkan jangan buku awal-awalnya, jangan buku-buku yang membosankan, tapi memang buku-buku yang sesuai, yang disukai anak-anak ya. Jadi jangan kita bebani harus buku ini, harus buku ini. Makanya di kelas kalau ada pojok literasi ya di kelas, berikan buku yang memang kita survei anak ini suka tipe-tipe buku apa. Misalnya, walaupun anak komik ya, komik tidak harus selalu negatif ya, bisa komik kita berikan kepada anak, yang penting memulai dulu dia suka membaca. Tapi intinya kembali ke guru lagi ya, guru harus mempunyai minat baca yang tinggi, baru dia bisa menekankan siswa supaya memiliki minat baca yang tinggi. Itu barangkali. Kemudian ini Bu, bagaimana kita meninggalkan kesan bahwa matematika ini momok sering ditakuti oleh siswa. Jadi matematika, asal pelajaran matematika siswa belum apa-apa sudah ketakutan untuk belajar matematika. Kalau pengalaman di sekolah kami, ada satu guru yang tadinya mengajar di kelas tinggi ya, namanya Bu Marlita. Dia memang bidangnya matematika. Jadi ketika itu saya berpikir kalau anak di kelas tinggi baru cinta dengan matematika itu tidak mungkin. Karena dia sudah ketakutan dulu dari kelas 1 sampai kelas 5. Jadi karena dasar pemikiran tersebut kami putar kendali Ibu Marlita, kami letakkan di kelas 1. Biar ketika dia mengajar matematika yang dengan cara yang menyenangkan, anak-anak selanjutnya itu senang dengan matematika. Jadi mengapa matematika itu menjadi momok? Karena belum gurunya itu sudah menekankan bahwa matematika itu adalah pelajaran yang sulit. Nah, jadi yang harus dikuasai anak, kalau tidak bisa tidak naik kelas dan lain-lain. Nah,
supaya anak cinta, kita memulai matematika itu dengan cara yang menyenangkan. Jadi dengan Bu Marlita dia selalu, walaupun matematika, dengan nyanyian, dengan teka-teki, dengan bermain, akhirnya anak-anak itu suka belajar matematika. Justru pelajaran matematika mereka tinggi, yang lainnya malah jadi tersaing untuk di sekolah kami itu. Jadi memulai dengan yang menyenangkan, memulai dengan dari yang sederhana, jangan menakut-nakuti gitu ya, menakut-nakuti siswa. Jadi penggunaan model, metode serta sumber belajar itu sangat mempengaruhi. Iya, yang beragam ya, bukan hanya monoton di buku atau tapi anak-anak boleh memanfaatkan apa saja yang bisa kita gunakan untuk media pembelajaran matematika. Kemudian Bu, bagaimana tanggapan Ibu untuk mengatasi masalah komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua atau wali siswa yang saat kita undang mereka jarang datang, karena sudah kita kasih informasi melalui WA atau melalui surat itu belum berjalan dengan maksimal. Iya, awalnya memang begitu ya, tapi seiring waktu kalau memang kita mau bersama ya, melangkah bersama dengan orang tua, sedapat mungkin diperbanyak persentasi pelibatan orang tua dalam program sekolah. Kalau dia banyak terlibatnya, mau tidak mau dia tetap hadir ketika kita undang, tapi memang tidak semudah membalikan telapak tangan ya, harus bertahap. Jadi pengalaman kalau di sekolah kami awalnya memang susah, tetapi begitu kita libatkan dalam setiap program, akhirnya mereka berjalan sendiri, bahkan kita tinggal ngomong sebentar saja mereka sudah bekerja, sudah terlibat dalam program. Jadi dilibatkan dalam program sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Kalau memang mereka tuh tingkat akademisi ya, misalnya kita masukkan ke dalam kegiatan yang sifatnya dia menjadi narasumber. Kalau memang tipenya hanya untuk pekerja, kita libatkan dia dalam program yang sifatnya untuk kerja-kerja lapangan. Nah, jadi dengan begitu, seiring waktu mereka merasa memiliki sekolah ya. Jadi akhirnya mau ikut terlibat di sekolah, bekerja sama dengan sekolah. Jadi ya, itu memang harus dari awal. Ya. Dari awal ketika kita memilih, ketika anak masuk pertama, kita langsung informasikan kepada mereka bahwa kita menghidupkan paguyuban di sekolah, kita harus terlibat dalam setiap program sekolah, tetapi ada batasnya kan, program yang memang harus ada orang tua. Kalau menyusun yang lain-lainnya kan itu memang intern sekolah, pada porsinya. Terakhir Bu, banyak saya temui, khususnya saya juga, saya pribadi jarang memaksimalkan, memanfaatkan IT dalam programnya. Menurut Ibu apa yang harus kami lakukan supaya pemanfaatan IT di sekolah bisa berjalan dengan maksimal untuk penerapan di pembelajaran? Ya, padahal Pak Yayan kan memang menguasai IT ya. Apalagi nanti di sekolah yang sebagian gurunya tidak menguasai IT. Jadi kalau memang kita di sini kelemahan sekolah kita kurang memanfaatkan IT, mungkin dibuat jadwal ya. Ya, dibuat jadwal. Jadi misalnya karena kita mungkin terbatas ya peralatan IT-nya di sekolah dengan jumlah rombel yang sekian. Nah, kalau kita buat jadwal, mau tidak mau sekolah itu pasti kena di hari apa harus menggunakan itu. Kalau memang sudah ada jadwal, paling tidak guru itu merasa ada tanggung jawab. Hari ini saya mesti pembelajarannya dengan menggunakan ini. Jadi saya butuh misalnya infokus, saya mau pakai ini, saya mau pakai ini begitu. Jadi ada jadwal. Kalau misalnya di sekolah kami pakai jadwal. Termasuk dengan misalnya ada PMM dan IKM itu kan kami pakai jadwal. Setiap Kamis dan Sabtu harus begini gitu. Jadi mau tidak mau ada rasa tanggung jawab guru untuk melaksanakan. Baiklah Bu Mariana, terima kasih atas segala penjelasannya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih ya. Sama-sama. Saya juga mohon maaf kalau penjelasan saya kurang berkenan. Luar biasa sekali informasi yang diberikan oleh Bu Mariana.